Pak, bisa kasih keterangan Pak, kegiatan rakor ini berkaitan dengan Sulawesi Utara itu banyak sekali tempat-tempat rawan-rawan bencana alam. Oke, jadi justru tujuan rakor ini adalah untuk menyamakan pola tindak, pola pikir dari seluruh instansi supaya dia bisa bersinergi. Ketika ada musibah atau bencana, mereka sudah tahu siapa berbuat apa. Tujuannya sebetulnya itu, Pak. Sementara pelatihan-pelatihan itu dari tenaga partisipan itu Pak, itu kan mereka dari latar belakang yang berbeda. Di mana tingkat kesulitan dari Basarnas sendiri membimbing atau mengadakan pelatihan ke peserta-peserta ini Pak? Justru dengan adanya pelatihan seperti itu, tujuannya sama saja dengan rakor. Jadi kalau di dalam latihan itu bagaimana mereka mengaplikasikan di lapangan, sehingga mereka sudah tahu ketika kita panggil atau mereka akan terlibat dalam operasi SAR, mereka sudah tahu apa yang akan dihadapi dan apa yang harus mereka lakukan. Sebetulnya itu aja tujuan. Dalam pelatihan biasanya yang dibimbing itu berbeda dengan apa yang dalam actionnya atau dalam tindak yang terjadi ketika bencana alam itu terjadi. Itu ada something terjadi komando yang ganda itu. Untuk menyikapi hal tersebut itu Pak, gimana Pak menanggapinya? Justru dalam satu operasi SAR itu ada satu organisasi operasi namanya, di mana yang tertinggi di sana adalah SAR Coordinator. SAR Coordinator itu adalah pengambil keputusan, kebijakan. Tapi yang di lapangan namanya SAR Mission Coordinator. SAR Mission Coordinator inilah sebagai koordinator utama atau komandan di lapangan yang mengatur bagaimana menghadapi segala situasi, dan itu memang tidak akan dilatihkan secara real pada saat ini. Yang lebih pada saat ini adalah bagaimana tim bisa berbuat. Tapi ketika terjadi operasi SAR sebenarnya, maka seluruh komponen, seluruh instansi harus mau diatur oleh SAR Mission Coordinator atau SMC, di mana dialah yang mengatur strategi segala macam operasi SAR. Untuk banyaknya action yang SAR lakukan belakangan ini, mulai dari bencana gunung berapi Lokon, bencana banjir, itu ada banyak target-target mungkin yang sudah menjadi pencapaian dari Basarnas sendiri. Bisa beri keterangan Pak? Oke. Jadi sedikit penjelasan dalam hal bencana. Dalam hal bencana, SAR itu adalah pada posisi tahap tanggap darurat namanya. Di sanalah SAR bermain. Tujuannya di sana adalah mengevakuasi korban. Jadi kegiatan-kegiatan SAR dalam bencana seperti gunung berapi yang tadi disampaikan, kita dari SAR melakukan kegiatan selamat tanggap darurat. Tujuannya adalah mengevakuasi korban, meminimalisir jumlah korban yang ada. Tapi pada saat setelah itu, pasca bencana segala macam, itu menjadi tanggung jawab teman-teman dari BPBD.